Ya orang kan pendapatnya beda-beda. Mungkin dia menyenangkan hati dia, mungkin seperti itu, ya udah biarin aja. Pasti kan Tuhan juga kan ngerti Bu. Saya nggak ada urusan sama di luar dari kami. Proses sidang perceraian antara Inara Rusli dan Virgon masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Meski keduanya sempat bertemu dalam sidang mediasi yang digelar belum lama ini, sepertinya kata pisah lebih dikehendaki oleh pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu. Perseteruan panas yang terjadi dalam rumah tangga mereka juga menyeret sang ibunda Virgon, Eva Manurung, ke dalam pusaran konflik yang sampai kini masih terus berlanjut. Eva Manurung yang ditemui di sebuah pusat perbelanjaan menolak menanggapi permasalahan anaknya dengan Inara yang pernikahannya sedang diambang perceraian. Ibunda Virgon itu hanya memberi sindiran kepada Inara yang menurutnya sedang menghibur hatinya sendiri. Ya, Kita lihat aja nanti, oke? Oke. Udah biasa itu mah, udah biasa. Iya, tapi Ya orang kan pendapatnya beda-beda. Mungkin dia menyenangkan hati dia, mungkin seperti itu, ya udah biarin aja. Pasti kan Tuhan juga kan ngerti Bu. Sindiran Eva Manurung akhirnya sampai juga ke telinga Inara. Alih-alih menanggapi lidah pedas mertuanya, Inara justru lebih memilih menyibukkan dirinya dengan bekerja untuk menghidupi ketiga anaknya. saya nggak ada urusan sama di luar dari kami. Aku nggak urusin sindiran orang. Inara yang selama pernikahannya bersama Virgon sebelum adanya konflik rumah tangga seperti diketahui hanyalah ibu rumah tangga yang menghabiskan waktunya untuk mengurusi anak dan suaminya saja. Dan kini Inara harus berjuang seorang diri untuk menghidupi ketiga anaknya dengan jerih payahnya sendiri. Berkat keteguhan hatinya, Inara kini mulai sibuk dengan aktivitasnya di dunia kerja. Tak jarang perempuan berusia 30 tahun itu keluar kota untuk menjalani pekerjaannya. Lagi-lagi balik lagi semua atas kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha menggerakkan hati manusia. Selama kita berbuat baik pasti kita akan selalu disupport sama orang-orang baik. Oh iya, alhamdulillah rezeki anak. Hari ini aku ada live TikTok tadi, ada sedikit photoshoot juga beberapa produk barunya mereka. Alhamdulillah semuanya laku ya. Masya Allah sold out. Lebih dari sebenarnya bukan dari imbas bukan cadar sih, sebenarnya lebih ke rezeki anak-anak sih itu sih. Kalau soal anak-anak ya biar anak aku bangga juga lah sama ibunya. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Ibu-ibu di luar sana yang juga sedang berjuang harus tetap tegar. Selama kita benar harus kuat, nggak boleh takut. Ada Allah. Tekad Inara merawat dan membesarkan ketiga anaknya memang patut diacungi jempol. Bermula dari live TikTok, kini Inara dikabarkan berhasil menjadi miliarder. Bayangkan saja, hanya dalam sekali live di akun TikTok pribadinya, ia berhasil meraup banyak gift hingga mencapai 1 miliar rupiah. Tidak hanya di TikTok yang dijadikan ladang meraup rezeki, Inara juga kerap bekerja sebagai brand ambassador untuk sebuah produk. Sosok Inara bagai magnet yang berhasil menarik banyak orang yang menginginkan bekerja sama dengan dirinya. Ini nggak salah kan? Ini banyak banget giftnya, Masya Allah. Apa sih? Alhamdulillah, terima kasih giftnya. Hafiz karat. Dapat guguk juga. Ya,
habis gelap terbitlah terang. Nah, ini baru awal dari perjuangan beliau untuk bangkit. Kerja keras Inara yang rela meninggalkan anak-anaknya menuai banyak pujian. Demi menggeluti pekerjaannya, Inara tidak jarang harus terbang keluar kota. Tentu saja semua itu dilakukan Inara yang kini harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Meski sudah bisa menghasilkan pundi-pundi uang sendiri, Inara tetap menuntut Virgon memenuhi nafkah mut'ah senilai 10 miliar rupiah. Pagi ini saya sama Inara, kita mau jalan-jalan kemana? Ya, karena Inara baru pertama kali datang ke klinik juga. Bahkan datang ke klinik cuma untuk podcast doang. Harusnya seharusnya harus sesuai dengan satunya apa yang sudah ditangani yang bersangkutan dari dia. Ya, cuman kan prakteknya belum ya. Berarti tetap pendirian dengan angka segitu ya? Tidak berubah ya sama sekali? Ya, insya Allah. Retaknya hubungan Inara dan Virgon memang disesalkan banyak pihak, tidak terkecuali bagi Inara sendiri. Virgon yang dulu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tetapi seiring bergulirnya waktu, isu perselingkuhan Virgon dengan seorang wanita muda bernama Tenri Ajeng Anissa atau yang akrab disapa Tenten membuat Inara naik pitam. Inara menuding suaminya telah menghabiskan banyak uang untuk wanita selingkuhannya. Melalui kuasa hukumnya, Inara membeberkan bukti transfer yang dilakukan Virgon untuk perempuan selingkuhannya. Dari situlah Inara membuat laporan terhadap Virgon dengan pasal perzinahan. Apa yang gue jalanin sekarang adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungi apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Ya ada beberapa yang tertolong lewat karya-karya gue, cuman mungkin nggak seharafiah itu. Ada juga yang memang gue sebenarnya kalau untuk hal-hal begitu sih lebih senang act of service ya, lebih senang yang nunjukin gitu. Kalau gue provide gitu, gue kerja keras terus ngajak mereka jalan-jalan kemana, beliin apa untuk keluarga, gue lebih senang yang kayak gitu, provide. Gue punya banyak varian ya. Kalau ke anak-anak itu lebih ke physical touch, gue lebih ke gift gitu ke mereka. Kalau ke istri gue lebih yang, karena istri tipikalnya di quality time ya, gue jadi mencoba untuk ngasih dia waktu di talk, tadi ngobrol. Terus ya act of service sih, cuman gue nggak act of service masa kayak benar-benar yang oke, gue laki-laki, gue mencoba untuk provide apa yang mau apa gitu, mau bikin project itu gue provide, gue support sih kayak gitu. Sidang perceraian antara Inara dan Virgon masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Agenda sidang mediasi yang belum lama ini digelar berakhir tanpa kesepakatan damai. Hal itu mengindikasikan jika Inara siap menjadi seorang single mother. Keinginan Inara agar hak asuh ketiga anaknya jatuh pada dirinya juga belum berubah. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dan ya namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya karena anak-anak juga belum mumayyiz kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak asuh mereka. Oke. Iya dong. Secara hukum itu jelas di dalam kompilasi hukum Islam kan di pasal 105 huruf A itu kan jelas menyatakan tuh bahwa anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya pada ibunya. Terus di poin B-nya itu ketika anak di atas 12 tahun, anak bisa memilih apakah memilih ayahnya ataupun memilih ibunya, itu kalau di atas 12 tahun. Jadi secara kompilasi hukum Islam menyatakan tuh jelas di poin A bahwa di bawah 12 tahun hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Gitu. Itu mutlak ya. Meski begitu, belum ada tanda-tanda ibu tiga anak itu menerima lelaki yang menginginkan menjadi istrinya.
Salah satu yang santer dikabarkan tengah berjuang mendapat sepotong hati Inara ialah Ustadz Kasif yang tidak lain sahabat dari Sulaiman. Jodoh sudah Allah tuliskan ya. Cuman yang mendaftar sama saya 200-an orang. Ratusan orang laki-laki, saya bisa jadikan buktinya. Di DM, di WhatsApp, ada yang sultan inilah, ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang bos ini, bos itu. Datang pokoknya aku siap. Ada yang bilang istriku udah siap jadi yang 02 dia. Aduh halu sama kalian ya. Kalau nggak bisa lihat yang bening-bening kan, astagfirullah. Iya, saya ketika Ustadz Dery memperkenalkan Inara ya, konferensi pers kemarin, saya masya Allah karena saya backgroundnya ngajar bahasa Arab, itu Inara itu saya tanya artinya apa, tahu nggak? Ternyata belum tahu artinya. Inara dari kata anna rojumiru. Kalau kita tahu nur kan lampu, cahaya. Itu dari kata fiilnya, kata kerjanya anna rojumiru, memberi cahaya. Jadi anaro itu nggak hanya mencahayai dirinya, tapi mencahayai orang sekitarnya, menerangi orang sekitarnya. Ya boleh-boleh aja orang mengartikan nama aku apa, tapi nggak ada hubungannya sama jodoh perjodohan. Biar di tangan Allah aja. Belum selesai masa Ida, belum selesai. Tidak hanya Inara yang sedang berjuang menghidupi dirinya sendiri lantaran kisruh rumah tangga, tetapi juga Inge Anugrah yang harus menerima kenyataan jika pernikahannya dengan Ari Wibowo kini di ujung tanduk. Dari situ, Inge dikabarkan tengah berjuang untuk mencari uang sendiri. Dan kini tidak ada pilihan bagi Inge jika nantinya benar-benar bercerai. Ia tidak hanya harus keluar dari rumah yang saat ini ditempatinya, tetapi juga harus membiayai hidupnya sendiri. Harus sih nggak harus, tapi itu lebih kayak kepinginnya aku, tapi bukan berarti harus. Perseteruan panas yang terjadi antara Inge dengan Ari Wibowo sempat menghebohkan publik. Selama pernikahannya, pihak Inge menuding jika Ari Wibowo sosok suami yang pelit hingga nyaris tidak memberikan nafkah pada Inge sebagai istrinya. Terus-menerus mendapat serangan, Ari Wibowo akhirnya angkat suara. Ari membantah tudingan pihak Inge yang menuding dirinya sebagai suami yang pelit. Menurutnya, apa yang dituduhkan pihak Inge tidak lain hanya ingin menjatuhkan dirinya. Perseteruan antara Inge dan Ari mulai muncul saat Ari melayangkan gugatan cerai pada 3 April 2023 bulan kemarin. Berbagai isu mulai dari adanya orang ketiga hingga ketidakcocokan sempat menjadi perbincangan banyak orang. Jadi dia tidak pegang uang. Kemudian uang di brand kas. Di brand kas yang dibilang Bu Inge punya akses. Ceritanya begini. Benar ada uang di brand kas. Tapi bukan uang pribadinya Bu Inge yang bisa pakai. Uang itu adalah dipakai untuk apa? Isi bensin. Mereka punya 2 mobil. Sekali isi bensin setiap 5 atau 6 hari 600 sampai 700 ribu. Jadi kalau 2 mobil berarti seminggu atau tiap 5 hari berarti 1,2. Seminggu kan isi berapa kali? Sebulan isi berapa kali? Kan total ketahuan bisa 6 juta, 7 juta. Isi bensin pengeluarannya. Kedua, beli galon, beli aqua, pokoknya kebutuhan untuk rumah tangga. Beli-beli begitulah. Lalu dulu itu termasuk uang harian sopir dulu, tapi 4 bulan belakangan ini karena uang di brand kas itu kalau dikeluarin berkurang toh, jadi Pak Ari bilang udah untuk Pak sopir hariannya yang setiap minggu dikasih, Pak Ari kasih langsung atau Pak Ari transfer. Itu cerita. Jadi Bu Inge tidak pegang uang gitu loh. Jadi dibilang di brand kas ada atau belanja bulanan segala macam sampai keperluan pribadi skincare, pembalut segala macam, ya memang pakai kartu itu. Memang banyak narasi yang membedakan. Kalau menafkahi dengan memberi kartu kredit untuk belanja bulanan kan namanya kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga loh. Beli beras kan bukan untuk ini aja, kan untuk mereka berempat. Gas, galon, aqua, kecap, apa segala macam. Ya toh, itu kebutuhan rumah tangga. Menafkahi yang dipahami netizen, you ada pegang uang bulanannya. Kalau soal yang disebutkan tadi di brand kas, itu kan kebutuhan isi bensin. Ya toh, beli aqua atau kebutuhan yang memang harus dibayar. Kasih asisten. Yang orang sekarang mungkin
soal paham saja. Pak Ari menurut dia menafkahi ya semua kebutuhan sudah disiapkan. Kebutuhan sehariannya, beras segala macam. Nah, tapi kan dulunya Inge punya penghasilan. Dia boleh ibu rumah tangga tapi diberi duit sehingga ada penghasilan. Masa dia hanya bekerja saja tapi tidak punya penghasilan? Ini yang ketidakadilannya di situ. Jadi mungkin kita berpikir ya menggugah hati Pak Ari. Mudah-mudahan Pak Ari punya hati. Ya, karena yang saya cerita ini memang berdasarkan cerita Ibu Inge, dia tidak punya uang. Aku tidak pernah ucapkan hal-hal seperti itu, yang soal pembalut wanita, soal kemertua sekian-sekian, itu adalah tambahan dari pihaknya sana untuk coba menjatuhkan nama baik saya gitu. Coba bisa buktikan di mana saya pernah ngomong saya kasih sekian untuk membantu wanita, nggak ada. Jadi itu adalah tipuan. Ya masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja. Yang bekerja kan cuma saya. Jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan-kebohongan gitu. Oh sangat amat saya menyayangkan. Karena mereka keduanya buat saya tuh Ari juga sebagai anak sendiri buat saya. Baik aja sih ya. Sama Ari saya baik-baik aja. Cuman ya keadaan kita nggak tahu ya kenapa jadi begini. Ya, saya pikir buat keluarga anak-anak yang kasihannya. Namun yang menarik dari perseteruan yang terjadi antara Inge dan Ari, keduanya sampai kini masih tinggal satu atap, bahkan satu kamar. Tentu saja hal itu menarik perhatian banyak orang jika dibandingkan dengan kasus perceraian lainnya. Inge yang selama ini irit bicara tampak begitu dewasa dalam menghadapi konflik rumah tangganya. Masih satu kamar, iya. Masih ya sama bareng-bareng kok, kita masih tinggal di apartemen. Satu rumah semuanya sama Satu juga. apartemen ya. Satu kamar juga gitu. Satu anak-anak kamar sendiri. Kan ada 3 kamarnya. Jadi satu buat Kenzo, satu buat Marco, satu buat kita. Nggak ada keputusan apa-apa, memang masih di satu apartemen aja. Memang rumah yang renov belum kelar-kelar juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.